Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, keluarga Volkov makan pagi bersama. Tentu saja tanpa ada para wanita di meja mereka, kecuali sang nyonya besar Volkov yang selalu setia menemani suaminya. "Ken, bagaimana acara semalam?" tanya Tuan Volkov. "Semuanya berjalan lancar, Dad. Aku banyak mengobrol dengan teman-teman Dedi," jawab Ken. Setelah sarapan, Ken menyusul Michael sang kakak ipar ke lantai 2. "Oh ya Michael, apa kau mengenal Jason?" tanya Ken pada sang kakak ipar. "Ya, aku mengenalnya. Dulu aku sempat bekerja sama dengannya, tapi sekarang sudah tidak. Dia terkenal licik dan kasar. Aku tidak suka." "Kenapa kau menanyakan ini, Ken? Apa kau bertemu dengannya semalam?" "Dia suami Catherine, mantan tunanganmu," jawab Michael panjang lebar. Aku bertemu mereka. Dia menampar Kathy dan bertindak kasar padanya," ucap Ken datar. "Itu sudah menjadi rahasia umum, Ken. Mereka menikah juga karena kesepakatan. Jason menjebak mertuanya agar Catherine menikah dengan Jason," lanjut Michael. "What? Apa maksudmu, Michael?" kata Ken terkejut. "Yang ku dengar, Jason menginvestasikan dana yang besar pada perusahaan mertuanya. Dan dengan kelicikannya, entah bagaimana dia membuat perusahaan itu kolaps dan tidak ada cara lain kecuali menikahkan Catherine dengan Jason," jelas Michael. Ken merasa bersalah karena tidak tahu menahu tentang hal ini. "Itu urusan mereka, Ken. Aku harap kau tidak terlibat dengan Catherine lagi. Ingat, kau sudah bersama Ara sekarang," Michael mengingatkan. "Aku mencintai Ara. Aku tidak akan mengkhianatinya. Aku hanya merasa kasihan dengan hidup Kathy. Aku lebih suka melihat dia bahagia dengan pria lain seperti halnya aku dan Ara sekarang," jelas Ken. "Udahlah, jangan pikirkan Catherine. Ku harap dia bisa menghadapi hidupnya bersama suaminya," ucap Michael. Ken hanya mengangguk. Kathy memang perempuan yang lembut dan penurut. Tidak pernah sekalipun Kathy marah ataupun membentak Ken dulu. Itulah yang membuat Ken jatuh cinta pada Kathy dulu. Tapi itu sudah masa lalu. Ken tidak ingin memikirkan itu lagi. Ken berangkat ke perusahaan agak siang hari itu karena Ken melakukan video call dengan Ara sebelumnya. Ketika dalam perjalanan, Ken melihat seorang wanita yang dia kenal sedang berjalan di trotoar. Wanita itu adalah Kathy. Ken tidak ingin menghiraukannya, tapi melihat lebam di wajahnya membuat jiwa kemanusiaannya merasa iba pada Kathy. Ken menghentikan mobilnya dan menghampiri Kathy. "Kathy, kau baik-baik saja?" tanya Ken. "Ken, aku tidak apa-apa," ucap Kathy yang ingin berlari menghindari Ken. "Kathy, apa kau mau menderita seperti ini seumur hidupmu? Kau harus melawan, Kathy," ucap Ken iba. "Jangan mengasihaniku, Ken, pergilah," ucap Kathy dingin. Kathy merasa malu dengan keadaannya kini. "Ayo kita duduk di kafe itu sebentar," ucap Ken dan menggandeng tangan Kathy. "Aku sudah tahu semuanya tentangmu, Kathy. Tidak perlu malu padaku, kita bisa berteman. Aku tidak membencimu. Aku akan membantumu sebisaku sebagai seorang teman lama," ucap Ken tulus. Ken benar-benar kasihan melihat Kathy yang saat ini wajahnya lebam dan berdarah di pinggir bibirnya. "Apa kau tidak lelah hidup seperti ini? Jika kau ingin bercerai dari suamimu, aku akan membantumu. Aku akan menyiapkan pengacara yang handal untuk mendampingimu," tegas Ken. "Tapi Ken, Jason orang yang licik. Dia menggunakan keluargaku untuk mengancamku," ucap Kathy yang kemudian menangis meratapi hidupnya. "Aku bisa meminta Daddy untuk membantu perusahaan Uncle," ucap Ken.
Aku tidak ingin merepotkanmu, Ken. Aku sudah mengecewakanmu dulu, lirih Kathy. Tidak, itu bukan salahmu. Kita memang tidak berjodoh, Kathy. Aku sudah menerima hal itu, jawab Ken. Aku ingin lepas dari Jason. Apa kau benar-benar ingin membantuku? Ucap Kathy penuh harap. Aku akan berusaha semampuku, Kathy. Kau jangan khawatir. Hari ini aku akan menghubungi pengacara keluargaku. Jelas, Ken. Terima kasih, Ken, jawab Kathy dengan senyum tulusnya. Ken segera menyiapkan semua hal untuk membantu Kathy. Dia memerintahkan tim pengacara keluarga Volkov untuk membantu Kathy dan keluarganya agar terlepas dari Jason. Ini akan memakan waktu yang agak lama, Tuan, karena masalah ini agak rumit, ucap Mr. Sandy. Tidak masalah, yang penting kau selalu mendampingi keluarga Verenis dalam masalah hukumnya, perintah Ken. Baik, Tuan, jawab Mr. Sandy. Kau yakin ingin membantu Kathy, Ken? Ucap Tuan Besar Volkov. Yes, Dad, ini hanya rasa kemanusiaan saja, tidak lebih. Aku juga akan membantu, walaupun itu bukan Kathy, ucap Ken. Kau harus mengatakan sejujurnya pada Ara agar tidak terjadi salah paham di antara kalian, tegas sang Dedi. Ya, tentu saja aku akan mengatakannya pada Ara. Dia harus tahu, balas Ken. Mamimu mungkin tidak akan setuju dengan hal ini, Ken. Kau harus siap menerima penolakan darinya. Ya, Dad, aku sudah memikirkan hal itu. Dedi jangan khawatir, jawab Ken. Ken hanya ingin membantu Kathy. Kathy wanita yang baik dan tidak ada salahnya jika dirinya membantu Kathy keluar dari penderitaannya. Itu yang ada dalam pikiran Ken saat ini. Ara pasti bisa memahaminya. Ara wanita yang cerdas dan penuh logika, batin Ken. Selama 2 hari terakhir, Ken dan Kathy membahas tentang perceraian Kathy. Kathy merasa Ken masih menyayanginya karena Ken terlihat khawatir dengan hidup Kathy yang menyedihkan. Itu membuat Kathy mempunyai semangat kembali untuk menjalin kehidupannya. Sebelumnya, Kathy pernah ingin mengakhiri hidupnya karena tekanan yang Jason berikan selama pernikahannya. Terima kasih, Ken. Aku tidak tahu harus membalas apa padamu, ucap Kathy tulus. Sekarang kita berteman, Kathy. Kau tidak perlu membalas apapun padaku. Cukup dengan melihatmu bahagia. Itu saja, balas Ken. Hati Kathy berbunga-bunga mendengar ucapan semangat dari Ken. Itu sangat berarti baginya. Hari ini Ara kembali ke Moskow. Ara pulang sendiri karena si kembar dan Elina akan berada di Saint Petersburg selama sebulan. Dan Michael menyusul anak istrinya ke sana. Mam, aku merindukanmu, ucap Ara yang sudah tiba di mansion lalu memasuki dapur menemui sang mertua. Sayang, kau sudah datang. Mami merindukanmu, jawab Alice dan memeluk menantu kesayangannya. Di mana Ken, Mam? Apakah dia ke kantor? Tanya Ara. Ya, sepertinya Ken ke perusahaan. Beberapa hari ini dia sangat sibuk, jelas Nyonya Alice. Ya, sepertinya dia sangat sibuk, Mam. Sampai-sampai jarang menelponku, cibir Ara. Kau pasti sangat merindukannya. Susulah ke kantor. Kau tidak capek kan, sayang? Ucap Alice. Kurasa itu ide yang bagus. Aku akan memberi kejutan pada Ken, Mam. Senyum Ara mengembang dan beranjak dari kursinya. Hati-hati sayang, ucap Alice. Ya, Mam, bye, jawab Ara. Ini pertama kalinya Ara memasuki perusahaan sang mertua. Tidak ada yang mengenalinya di sana. Ara memakai dress pendek selutut berwarna hitam dengan bagian punggung yang terbuka, dengan rambut yang diikat ekor kuda dan sepatu high heel 12 cm membuat Ara terlihat anggun dan tampak seperti model.
Para pegawai terlihat penasaran dengan sosok Ara karena Ara tidak pernah terlihat datang ke perusahaan sebelumnya. "Apa aku bisa bertemu Tuan Ken, Nona?" tanya Ara pada resepsionis. "Apakah sebelumnya ada janji, Nona?" tanya resepsionis. "Belum, tolong katakan padanya, Ara mencarinya. Atau kau bisa mengantarku ke ruangannya," ucap Ara. Kedua resepsionis saling berpandangan. "Maaf, Nona, kami tidak mengantar sembarangan orang ke ruangan Tuan Volkov," jawab resepsionis. "Baiklah, kalau begitu telepon saja sekarang dan katakan aku menunggunya di bawah," ucap Ara ramah. Ara berusaha mengerti dengan tugas yang dijalankan resepsionis dan menunggu dengan sabar di lobi. Ara menunggu cukup lama di lobi. Sudah hampir 1 jam dia menunggu Ken. Lalu Ara menghampiri resepsionis tadi. "Nona, apakah kau sudah menelpon Tuan Ken?" tanya Ara. "Maaf Nona, sekarang Tuan Ken sedang sibuk meeting dan tidak ingin diganggu. Itu pesannya," jawab sang resepsionis. "Apakah kau mengatakan bahwa aku yang mencarinya?" tanya Ara kembali. Ara berusaha tetap sabar. "Maaf Nona, kami tidak mengatakannya karena sekretarisnya mengatakan Tuan Ken tidak ingin diganggu oleh siapapun," jawab gadis itu. "Termasuk oleh istrinya," tegas Ara. Kedua resepsionis yang masih muda itu tampak saling berpandangan. Maaf, apakah Anda istri Tuan Ken?" tanya gadis itu lagi. "Iya, aku istrinya, dan jika itu meeting yang sangat penting, sepertinya aku harus pulang saja. Aku tidak ingin mengganggu suamiku," ucap Ara dan meninggalkan meja resepsionis. "Nona, tunggu, aku akan mengantar Anda ke ruangan Tuan Ken." "Maaf, tapi aku sudah tidak mood lagi bertemu dengan suamiku. Kalian tidak usah khawatir, aku tidak marah pada kalian. Permisi," ucap Ara menahan kekesalannya. Kedua resepsionis tadi tampak kebingungan menghadapi situasi ini.